Aci Abdian, ya pengasuh sini. Pengasuh sini sejak 3 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya di sini itu sudah ada pengasuh. Jadi pengasuhnya itu yang dulu istri saya, ketika saya sudah menikah, saya mengasuh di sini. Intinya sebelum jadi pengurus ini itu beliau juga anak asuh sini ya, anak asuh, terus dari SMA, terus dari pihak PCM itu dikuliahkan, ya akhirnya mengabdi di sini sampai sekarang. Nah, intinya dari ahli waris nggak ada, dari ahli warisnya nggak ada karena beliau yang meminta ahli waris itu orang mana? Rumahnya dulu sini, cuma sekarang kan tinggal anak-anaknya itu tinggalnya di luar kota semuanya, yang di Surabaya, di Jakarta sebelumnya. Awal berdirinya itu formalnya itu tahun 2009 itu formal, artinya kita sudah terdaftar di dinas sosialnya. Tapi untuk mendirikan dari pihak BCM sendiri kan di bawah naungan BCM ya, Cabang Muhammadiyah itu mulai tahun 2007 sudah berdiri. Hampir 2007 sudah dimulai, cuman anaknya cuma beberapa saja, 3-2 gitu. Nah itu kan belum ada ini ya izin dari dinas sosial sama P3A Jawa Timur. Nah itu kan baru ada di tahun 2009 juga. Awal mulai itu kan jadi sejarahnya itu di sini ada orang yang wakaf rumah serta tanah itu diperuntukkan kepada jabatan pribadi untuk kepentingan pendidikan dan sosial seperti itu. Dan yang pertama kali berdiri itu sebenarnya malah TK-nya ini, TK yang saat ini ya, di TK ini. Jadi pemiliknya itu satu orang itu dibagi menjadi dua kan gitu. Yang pertama ke PCM, malah ini yang kedua ke ini Gontor, ke Darussalam Gontor, sehingga ya Darussalam Gontor mendirikan itu bangunan dan lembaga pendidikannya. Terus di sini kita dirikan kita dirikan panti ini. Jadi setelah ini terus di tahun 2014 itu baru didirikan Surya. Ya itu kan juga milik bersama. Misalnya juga milik orang-orang jurusan yang juga enggak semuanya dari orang kalangan Muhammadiyah sendiri, bukan, tetapi juga semua warga Jogja itu hampir memiliki saham di Surya ini. Setelah didirikan Surya, baru kita membangun yang di sini nih. Kalau secara prinsip memang prinsip gerakan ya, secara prinsip gerakan kita memang berbeda. Akan tetapi kalau secara prinsip keagamaan kita nggak berbeda jauh dengan mereka. Artinya kita tetap membaur dengan masyarakat, kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan untuk kali ini masyarakat ini juga ikut serta mengurus ini, meskipun beliau bukan warga dari Muhammadiyah itu sendiri. Seperti jamaah masjidnya itu juga tidak hanya dari warga Muhammadiyah. Kalau kita lihat warga Muhammadiyah ini sangat minoritas ya. Akan tetapi ya di sini kita tekankan pada gerakannya, Muhammadiyah itu kita tekankan pada gerakannya, gerakan sosial, gerakan kemasyarakatan. Nah, untuk gerakan agama sendiri kita tidak terlalu membahas terlalu dalam yang berkaitan dengan masalah furu'iyah di masyarakat. Itu tidak bersekala gitu ya. Kita penuh dengan toleransi, intinya nggak kita beda-bedakan. Kamu misalkan dalam hal furu'iyah, kamu mau sholatnya subuh seperti apa, artinya kamu mau sholat subuh menggunakan kunut ataupun tidak, itu terserah. Kita jika ada kegiatan masyarakat seperti yayasan dan lain sebagainya, kita juga dari pengurus-pengurus sendiri yang di jurusan ini itu juga ikut di situ. Ikut, artinya kita juga akan masyarakat. Cuman secara gerakan kita Muhammadiyah, cuman secara pemasyarakat kita ikut masyarakat. Artinya di masyarakat kita tidak ada pertentangan. Cuman ya mungkin ada beberapa orang saja gitu. Dari 100% orang di jurusan itu yang mungkin artinya enggak begitu suka dengan adanya Muhammadiyah. Di sini itu cuma sekitar tidak sampai 20%-nya. Pengurus itu 15 orang. 15 itu dari santri. Pengurus ya
Yang pengurus panti ya? Iya. Pengurus panti kan dari 15 orang, itu dari bapak-bapak PCM dan juga dari sini. Istilahnya dari kita pengasuh itu dan admin sebagainya dari 15 orang. Terus kalau untuk anak-anak tadi pengurus santri dari santri-santri itu kan ini ya apa namanya semacam organisasi itu ya ada berapa? 8 tambah 5 gitu. Jadinya mengurus sekaligus mengurus dirinya sendiri gitu. Tapi yang menjadi intinya pengurus intinya itu yang SMA. Iya, yang SMA. Nanti jadi di struktur organisasi kita, struktur organisasi panti itu ada ketua, terus wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus ada sarpras, terus ada bagian ekonomi, terus ada bagian pendidikan, terus ada bagian pengasuhan, ada bagian humas, itu ada 9 kelompok kepengurusan tadi. Kalau santri sendiri, organisasi santri itu ya, itu ada ketua, sekretaris, bendahara, terus bagian pendidikan dan peribadatan jadi satu, terus ada bagian kebersihan, ada bagian keamanan, ada bagian organisasi, terus ada bagian seni budaya dan olahraga. Jadi yang SMP yang sudah dilihat oh ya ini sudah sedikit mampu itu diunggulkan karena untuk pembelajaran ke depannya ada regenerasi. Terus kalau untuk SDM-nya kita terbuka untuk siapapun. Artinya orang yang ingin ikut di sini, ingin membantu kita, itu sebenarnya kita perbolehkan asalkan namanya itu. Tujuannya ya adalah untuk mengembangkan bakat serta minatnya anak-anak, gitu. Untuk mengembangkan anak-anak, untuk mengurus anak-anak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak, gitu. Tidak menyalahi daripada visi misi yang ada seperti itu. Kan kadang-kadang ada orang ya yang ikut di sini, terus mengatur semaunya, kan gitu. Mengatur semaunya jauh daripada visi misi kita, jauh daripada aturan-aturan yang sudah kita sepakati dengan pengurus seperti itu. Itu kan juga ada. Ya. Untuk orang-orang yang mungkin seperti itu ya untuk sementara waktu kita tidak bisa menerima. Untuk hari ini sampai sekarang yang ada di dalam itu ada 22. Itu meliputi santriwati-santriwati. Iya, santriwati. Jadi di sini ya itu tadi belum mampu untuk menjangkau lebih banyak lagi. Soalnya dengan banyaknya fasilitas yang diberikan, jadinya kalau banyak-banyak yang dikhawatirkan adalah anak itu tadi mampu tidak terurus masalah fasilitasnya. Kalau untuk anak baru kita sebenarnya tidak membatasi karena ya dengan adanya keterbatasan tempat dan fasilitas yang ada, dan itu karena sudah menjadi tata tertib atau sudah menjadi aturan daripada dinas sosial sendiri, maka mungkin beberapa waktu kita memfilternya, jadi memilah-milah gitu. Kita pilah-pilah yang benar-benar membutuhkan asuhan di sini itu siapa. Gitu. Kalau misalkan nanti kok dengan banyak anak itu yang kesini itu memang membutuhkan semuanya, mungkin secara pendidikan atau mungkin secara tempat pendidikan di rumahnya itu juga jauh, kita akan mengusahakan untuk mengikutkan ke mungkin ibu asuh seperti itu, mengalihkan ke ibu asuh dan sebagainya. Akan tetapi kalau untuk tempat kan kita juga ini aturannya kan satu kamar itu maksimal 5 anak kan, maksimal 5 anak, terus itu pun harus menggunakan apa ranjang semuanya dan sebagainya. Mungkin dari itu yang mungkin kita belum mampu untuk memberikan semuanya. Jadi kalau misalkan memaksa pengennya malah di sini ya anak ya harus bisa menerima seadanya itu terlebih dahulu seperti itu. Kebetulan juga sangat sedikit kan yang SMA, kebanyakan SMP-nya di sini. Untuk itu nanti menggunakan motor pengurusnya gitu, sementara waktu. Kalau dulu itu pernah itu juga montel ke sana. Angkatan tahun 2012-an itu montel ke sana. Sebelum ada motor itu panti belum ada motor. Untuk mengajarnya sendiri itu dari kita ya yang ada di sini, pengurus dari sini, terus dari beberapa anak-anak yang SMA yang sudah mampu untuk mengampu mata pelajaran itu ya, tentunya yang sudah kita bimbing sebelumnya yang gitu. Terus ada daripada pengurus-pengurus yang tidak mungkin di sini, pengurus-pengurus yang tidak mungkin di sini. Terus ada lagi beberapa relawan-relawan dari luar mana seperti itu, sepertinya dari teman-teman yang di Pemuda Muhammadiyah, ada teman-teman dari MM dan sebagainya. Untuk hal ini tidak ada, jadi pengajar di sini itu ya dengan sukarela hati untuk mengajar anak-anak yang di sini. Tidak ada, bahkan untuk saya sebagai pengasuh yang ada di sini itu juga tidak ada uang itu. Artinya ya sudahlah, kita sudah
makannya sudah ditanggung sini, sudah menjadi kecukupan bagi kami. Kalau masalah kasar dan tidak, artinya anak itu melanggar asas apa itu hak asasi atau tidak, ya kebetulan anak-anak semuanya dapat kondisi dengan teman-temannya itu baik, artinya tidak ada yang sampai main tangan dan sebagainya, itu tidak ada. Cuman ketika kesananya itu biasanya anak-anak itu ya karena adanya kan dari rumah mungkin liar, terus ketika di sini itu kan apa itu banyak peraturan yang harus ditaati, seperti hanya manajemen menggunakan gadget dan lain sebagainya. Kalau di rumah kan setiap saat megang gadget ya, kalau di sini kan nggak, anak-anak itu megang gadget itu mulai pukul 7:30 kalau libur, kalau nggak libur ya mau berangkat sekolah formalnya tadi sampai dengan pukul 5:45 itu megang gadgetnya. Nah setelah itu malam yang nggak megang gadget itu untuk anak sekarang ternyata ya juga menjadi masalah gitu. Orang yang gadget jadi masalah, jadi ya mungkin karena menganggap kalau gadget itu sangat penting bagi kehidupannya, ya gitu nggak rasa di sini. Kalau untuk anak sing kasar dan sebagainya ya untuk itu tidak ada. Bahkan saya sendiri tidak pernah tangani anak sampai itulah melakukan jiwit dan sebagainya gitu. Kalau kita terapkan, benar kita terapkan sesuai dengan ini ya, tidak ada kekerasan, ini kita bangun kesadaran. Gitu. Ada mas, jadi kan panti sini itu ya karena letaknya di Ponorogo, terus di jurusan lagi kan, sekitarnya itu kan pondok ya, pondok-pondok pesantren. Banyak orang itu yang magang sini itu pondok itu, karena ada pembelajaran agama itu tadi ya, pembelajaran agama yang itu tadi. Nah ketika di sini dianggap pondok itu, ada beberapa orang tua itu yang kesini itu tujuannya untuk memondokkan anaknya di sini. Nggak tahu kalau di sini itu lembaga sosial untuk orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadi nganggep ibu yo ini di pondok, ya meskipun mereka itu kan ini ya dari keluarga yang sugih kan gitu. Sugih ini dengan paksaan tadi di awal-awal akhirnya anak-anaknya itu nggak pasang, itu pun juga tetap kita terima, karena mungkin dengan landasan kalau misalnya anak itu yatim ataupun piatu itu tidak, kalau dengan landasan kurang mampu atau apa itu kan tidak. Tapi ini kita mengambil dasarnya sendiri bahwasanya kemungkinan besar anak itu tidak orang tuanya tidak mampu untuk mengasuh sendiri kan gitu. Khususnya dimasukkannya dimasukkan sini seperti itu. Nah dengan hal seperti itulah akhirnya anak-anaknya itu juga tidak pasang. Misalnya gini, kalau tahun kemarin yang 2020 itu ada 2 anak. 2 anak itu yang tidak kerasan, yang satunya sebenarnya kerasan secara ekonomi dan sebagainya juga tidak begitu mampu sih. Tapi karena orang tuanya kan yang mengarahkan di sini itu kakaknya kan, kakaknya, karena orang tuanya dari ibunya sendiri itu tidak mengizinkan anak itu untuk di sini, ya akhirnya anak tersebut pulang kembali dan sekolahnya tempatnya situ. Terus yang satunya itu kan ada paksaan dari orang tuanya gitu, harus di sini. Tapi kan sehingga anaknya akhirnya ya neng kini yo kerasan-kerasan kan dibelah-belahin, tapi lama kelamaan ya akhirnya nggak betah gitu. Suara kuat kan gitu, ketika nggak kuat curhatnya malah bukan ke orang tuanya, curhatnya ke Pak Gue katanya kemarin. Setelah curhat ke Pak Gue akhirnya ya sama bapaknya itu bapaknya berpikir panjang, kasihan sama anaknya, nanti di sini malah jadi stres kan, juga kasihan kan, karena nggak kerasan jadi stres, akhirnya ya harus diambil. Terus tahun kemarin sebelum tahun 2020 ini yang angkatan 2019 itu banyak sekali, sampai separuh dia bilang. Itu ya itu tadi kesininya itu atas dasar paksaan orang tua sama. Orang tua ini pokoknya pengen anak ini gini kan, tapi anaknya enggak. Rasa gini akhirnya ya wes berjalan beberapa waktu akhirnya pindah seperti itu. Untuk uang saku itu dari anak-anak sendiri, akan tetapi kalau ada orang yang ngasih entah itu sedikit ya, misalkan ada orang yang ngasih 100.000 ini untuk anak-anak buat uang jajan gitu. Jadi ya kita berikan, tak hitung rokok semuanya ada di sini. Mbak itu 10.000 punya juga gitu. Ini untuk anak-anak uang jajan juga kita berikan jajan yang bisa ngelatani anak itu semuanya gitu. Hanya kalau untuk orang yang mau sedekah di sini, infak di sini terus atas nama untuk uang jajan anak untuk anak, ya langsung kita kasihkan ke anak, kita tidak berani mengambil hal itu gitu. Hanya kita nggak berani mengalihkan untuk mungkin uang apa kan gitu, uang bangunan dan sebagainya tidak berani. Jadi jadinya untuk uang bangunan, uang makan anak, terus uang untuk anak sendiri itu, uang saku dan sebagainya itu kita pilah-pilah. Nggak semuanya masuk ya ini uang ini yang panti, ya wis, tapi yang panti tidak seperti itu. Kalau memang niatnya kanggo anak, ini untuk uang saku anak dan sebagainya kita pakai. Dan apalagi seperti ini biasanya kan ada orang ngasih amplop gitu kan untuk anak, ya udah jadi pegang anak gitu. Belajar manajemen uang sendiri. Kan ada ya beberapa panti kadang-kadang gitu uang sedikit yang diamplop kan anak-anak jalur naik kan, di jalur pagi nggak panti kan ada kasihan juga itu kan kita sudah bisa semuanya bocah ya dengan bocah. Pakai data itu dari pemerintah itu, dari sekolah. Pakai datanya. Jadi menggunakan pakai data itu. Dan nanti untuk mungkin pakai data lain-lainnya
itu ya dari anak-anak pribadi sendiri. Kalau misalkan ada kekurangan di data itu ya akhirnya dari anak-anak sendiri. Berarti kan di situ sebenarnya kan untuk mengelola ini ya sumber SDA-nya dulu. Untuk SDA-nya kita sumbernya dari pemerintah daerah juga sama dari donatur. Akan tetapi untuk panti sini untuk sementara ini belum ada donatur tetap, artinya donaturnya masih donatur yang bukan tetap, donatur yang mau untuk beramal di sini, yang mau sedekah di sini gitu. Jadinya donatur yang tidak tertulis gitu. Intinya semua orang bisa masuk ke sini untuk itu. Makanya ya kadang-kadang dalam hal itu untuk pengelolaannya kita harus meminimalisir itu semua pendanaan yang ada, karena kadang-kadang juga dari pemerintah pun belum bisa dipastikan kapan keluarnya dan lain sebagainya. Transportasinya itu menggunakan kendaraan panti. Jadi panti memiliki tapi untuk inventaris itu ya motor, ada 2 motor itu nanti bisa digunakan anak untuk ke sana. Ya pernah Mas, jadinya pernah. Untuk keuangan itu ini ceritanya di tahun 2017 itu juga pernah mengalami minus. Terus 2018 mulai stabil itu tahun 2020. Untuk 2021 ini juga menipis, artinya kembang kempis gitu keuangannya. Kita nunggu bahasanya ya, nunggu blorok untuk makan lagi. Tapi dengan keyakinan kita, meskipun keuangan terkadang juga menjadi kendala, insya Allah tetap tercukupi untuk anak-anak semuanya. Ya, kita semampunya untuk bisa mencarikan itu, mencari solusi. Bagaimana? Jadi untuk tahun 2020 itu kan pembangunan ya, itu pun dari berbagai macam bantuan dan sebagainya itu ya kita mengambil ini bukan hak ini, mengambil beberapa dari donatur itu, karena ya dari bantuan pribadi dan sebagainya tidak sesuai dengan target yang ada. Jadi istilahnya kalau orang berdagang itu ya antara modal sama kebutuhan yang harus dibeli itu lebih banyak kebutuhannya itu untuk membangun yang gedung ini, yang tempat ini. Di awal-awal berdiri itu ya dicukupi daripada PCM itu sendiri, tapi juga miris sekali. Kan saya cerita dari teman-teman yang awal-awal di sini tuh, itu awal mulai itu gini, anak-anak itu cuma dikasih beras, untuk lauknya itu nanti dikasih uang seadanya, soal ngei gitu bahasanya. Jadi kalau untuk beras itu dari PCM sendiri, gitu. Nah untuk lauk, yes, seadanya, benar-benar seadanya, bahkan lauk sambal pun dari apa itu awal-awal berdiri itu, ya pernah gitu. Bahkan lauk itu namanya sayur atas ya, sayur atas itu sayur atas dicampur minyak gitu, itu sudah dilauk bahasanya, jadi lauk. Terus mungkin ada beberapa anak dia itu bawa dari rumah, gitu. Bawa lauk dari rumah, gitu. Itu sudah bawa positif belum sampai. Ya kalau sekarang itu kan alhamdulillah sudah stabil banget Mas, artinya stabil itu anak-anak nggak pernah yang namanya kok misalkan makan gur sayur tok, jangan tok ya bahasanya, itu nggak pernah, mesti use eneng lauk terus gitu. Nah, ya terus sayur ya enak, kan nanti untuk 1 minggu 4 kali, kalau enggak 4 kali ya 3 kali gitu, masih lauk kadang daging ya kadang telur gitu, tapi nggak pernah namanya nggak enak lauk gitu, nggak pernah, mesti enak terus. 1 bulan itu kalau dikalkulasi itu sekitar 4 juta itu uang lauk ya, lauk itu belum berasnya. Kalau misalkan kita kalkulasi beras dan lauk itu ya 1 bulan itu sekitar habis 6 sampai 7 juta per bulannya. Uang dan lauk, kalau lauk itu sudah 4 juta gitu. Itu belum nanti kalau ada tambahan, mungkin ada anak yang sakit kita harus mengobatkan, mungkin ada apa itu iuran wajib anak-anak ke sekolahnya gitu, itu kita harus ngasih dan sebagainya. Jadi untuk sementara kita fokuskan memang ke apa itu fasilitas anak-anak terlebih dahulu gitu. Jadi untuk perlengkapan kartu dan sebagainya pun kadang-kadang kita masih seadanya dulu gitu, menempatkan yang ada terlebih dahulu. Kalau dikalkulasi ya semuanya, kalau 1 tahun itu hampir habis sekitar 100 juta 1 tahun, kurang lebih 100 juta untuk semuanya pengeluaran kita, bahkan bisa lebih tergantung kebutuhannya ya. Kalau kebutuhan pribadinya ya sampai sekitar 100 juta gitu. Ya yang pertama kita mensosialisasikan masalah ini ke pimpinan cabang, dan nanti untuk solusinya itu pimpinan cabang, mungkin pimpinan cabang bisa memberikan, atau kalau nggak begitu pimpinan cabang itu bisa meminjami terlebih dahulu. Kalau nggak begitu nanti pimpinan cabang itu mencarikan donatur meskipun donatur itu tidak tetap per bulan, donatur pas saat kekurangan itu. Biasanya seperti itu yang kita lakukan saat ini. Kalau kerjasama dengan perusahaan saya kira belum ada, cuman kebetulan dengan didirikannya Suara yang Jaga ini kita memiliki
lumayan banyak saham di sini gitu usahanya. Terus ya itu tadi saham di sini, terus dari banyak banyak orang itu yang sahamnya juga sahamnya di sini itu dikasihkan kepada panti, itu juga ada seperti itu. Kalau untuk dari perusahaan-perusahaan lain besar-besar ini saat ini. Untuk anak-anak selain fasilitas gedung yang ada seperti musola, kamar ataupun aula dan sebagainya, itu di dalam kamar itu setiap anak memiliki satu ranjang mas, satu ranjang, terus satu satu paket ranjang, bantal, guling, kasurnya. Jadi setiap anak memiliki itu. Dan selain itu pula itu ada setiap anak memiliki almari satu-satu. Terus selain itu juga ada komputernya itu ada 2 komputer, yang satu untuk menggarap pekerjaannya administrasi, yang satunya untuk anak-anak. Artinya untuk anak-anak itu ya untuk mungkin bagian organisasi untuk mengerjakan surat dan sebagainya itu juga ada. Untuk sementara fasilitasnya ya itu dulu. Selain makan, selain sekolah dan sebagainya mungkin itu. Dan ada beberapa alat-alat seperti halnya alat-alat pembuatan kue, alat-alat itu ada fasilitasnya. Kalau untuk awal-awal itu kita belum ada ya, maksudnya belum ada perpaduan kurikulum tadi. Kita masih fokusnya ke ke formal, hanya ke pendidikan formalnya anak. Jadinya ya setelah sekolah ya udah di sini mereka mungkin kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya, nggak ada kegiatan yang terstruktur seperti saat ini. Paling dia mau ngaji biasa gitu. Setelah itu beberapa waktu kemudian itu ada kajian seperti itu ya, kajian pengetahuan tentang keislaman. Terus semakin berkembang mulai ada dikasih pelajaran 1-2 pelajaran seperti hadis, seperti hafalan Al-Qur'annya dan sebagainya. Itu pengajarnya ini juga dari teman-teman yang dulu mondok di Sulamu gitu. Artinya sekolah di Sulamu terus tempatnya di sini. Terus setelah saya di sini, artinya mungkin di sini itu baru ada mencetuskan satu pendidikan formal perpaduan antara KMI bersama Muallim Jogja gitu. Jadi sebelumnya belum ada. Anak-anak belajar sendiri. Ya, belum ada pembelajaran dari pengurus, adanya mungkin kajian tadi. Untuk programnya begini, kita ada beberapa program ya. Yang pertama ada program pendidikan, ada program pengasuhan, ada program kemasyarakatan. Jadi untuk program pendidikannya kita memiliki 2 program pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan formal ya, SMP dan SMA tadi. Untuk pendidikan non formalnya kita mengacu pada pendidikan KMI yang kita kolaborasi dengan Muallim Jogja. KMI Gontor dengan Muallim Jogja kita kolaborasikan, kita masak di sini, setelah itu baru kita ngasihkan ke anak-anak. Untuk program pengasuhan kita mengacu pada pengasuhan sesuai dengan fase tumbuh kembang anak. Ya, artinya anak-anak di sini kan kebanyakan dari tingkat SMP ya. Itu fase yang kita gunakan adalah fase tumbuh kembang anak fase kedua gitu, secara psikologisnya gitu. Karena anak-anak tersebut secara pengasuhan juga belum begitu mendapatkan pengasuhan yang layak dari kedua orang tuanya. Mungkin ya kalau berbicara masalah kelayakan pengasuhan dan sebagainya, mungkin orang tua itu banyak sekali yang menganggap bahwasannya apa yang sudah diberikan kepada anak itu yang terbaik. Memang iya, itu tidak kita menolak hal itu. Memang iya, akan tetapi apakah sudah pas gitu atau belum gitu. Sering sekali ada yang juga memang saya itu kalau di rumah malah lagi marah-marah dan sebagainya, saya dimarahi saya gini. Tapi itu kan yang menjadikan psikisnya anak itu rusak kan karena dengan adanya kekerasan dan sebagainya seperti itu. Meskipun itu tidak kekerasan secara fisik kan, tidak kekerasan secara fisik kan, tapi secara teori pengasuhan hal itu sudah menjadi suatu titik masalah dalam pengasuhan itu sendiri. Terus untuk program kemasyarakatan itu kita tidak lepas daripada misi daripada Muhammadiyah kan itu, misi daripada Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu menginginkan masyarakat itu mengantarkan masyarakat yang sebenar-benarnya gitu. Intinya menuju kepada masyarakat yang kalau bahasanya itu yang sesuai dengan masyarakat di era madani ya, negara madani bahasanya kan itu. Dan untuk menggapai hal itu terlebih dahulu yang perlu kita garap itu kan masalah secara ekonomi kan itu. Nah, ekonomi itu kalau sudah tergarap dengan baik,
maka segalanya akan mudah kan itu ya. Segalanya akan mudah. Ya mungkin ada beberapa orang ya, mungkin yang perlu dijawab adalah masalah keyakinan dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau di Muhammadiyah sendiri itu terutama prinsip daripada panti kita ini adalah yang berpikir pada ekonomi terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya itu akan kita pikirkan setelah ekonomi itu kita perbaiki bersama-sama. Untuk apa memperbaiki ekonomi? Kalau yang di tingkat SMP, SLPP ya, itu ada di SMP Muhammadiyah Bajang karena kita memiliki MOU dengan sana. Jadi awal mula pertama kali didirikan panti ini dengan tujuan salah satunya adalah untuk ini membesarkan juga SMP Muhammadiyah 7 Bajang tadi. Dengan adanya seperti itu, dengan MOU seperti itu ya kita arahkan semuanya ke sana. Akan tetapi itu pun juga tidak menjadi ini paksaan yang mutlak. Jadi ketika memang anak pengennya di sini cuma di asrama, terus pengen sekolahnya di luar itu ya, luar Muhammadiyah itu bisa. Akan tetapi secara pembiayaan itu mungkin kita tidak bisa membantu. Akan tetapi kalau di SMP Muhammadiyah itu ya sepenuhnya kita bantu. Untuk SMA-nya itu di SMA Muhammadiyah Jetis untuk tadi ini. Tapi ya ada beberapa itu yang di Sulamulida sini, yang itu ada di Nurul Mustahidin situ. Untuk pendidikan non formal kita start mulai ini pukul 5. Pukul 5 sore itu sebelum menjelang maghrib itu kita sudah mulai. Itu nanti yang memegang adalah apa itu pengurus anaknya. Artinya pengurus anak itu organisasi di dalam panti sini ya, organisasi mungkin seperti kalau di pondok ada organisasi pengurus pondok gitu dan sebagainya. Nah, itu nanti yang memang anak-anak. Dan nanti setelah maghrib kita mulai pelajaran-pelajaran yang sudah kita jadwalkan seperti fikih, akhlak dan sebagainya. Itu. Nah, nanti setelah maghrib pelajaran, terus setelah misal nanti ada pelajaran lagi sampai dengan 8:30. Kalau misalkan isaknya itu lebih molor daripada jam 7 ya. Nah, kalau misalkan isaknya itu sebelum jam 7 udah isak, nah itu nanti anak-anak selesainya itu nanti sekitar jam 8 lah, 8:04 seperti itu. Nah, nanti untuk setelah itu adalah ada belajar pelajaran formal. Jadi kita kasih waktu belajar formal untuk mungkin mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dan lain sebagainya. Nanti tidur anak-anak itu tidurnya pukul 10 ya, pukul 10. Dan nanti setelah subuh itu anak-anak kita subuh kita bangunkan, dan setelah subuh kita ada pembelajaran lagi. Seperti halnya kafe, ada hafalannya Al-Quran. Terus mungkin kalau yang nggak waktunya bukan hafalan itu jadwalnya nggak hafalan, nanti ada pelajaran-pelajaran lainnya. Di sini terus kita asuh di sini, kita sekolahkan dan sebagainya. Nanti setelah anak itu benar-benar tahu, benar-benar bisa dikatakan menjadi kader, barulah anak tadi nanti akan merubah nasib keluarganya yang mungkin menjadi apa itu yang awalnya itu kita mohon maaf ya kita katakan mungkin keluarga yang kurang mampu. Setelah anaknya pulang, setelah anaknya memiliki mental berjuang, mereka anaknya itu mampu untuk memperjuangkan keluarganya seperti itu. Yang mungkin ada masalah. Nah, selain itu pula ada beberapa kali dan itu belum menjadi rutinitas, artinya masih sekedar formalitas ya, sekedar formalitas. Dalam 1 tahun 1 ataupun 2 kali itu kita memberikan bantuan sosial kepada orang-orang di sekitar tempat anak itu tinggal. Misalkan kalau tahun kemarin itu ada di Sawonya itu bagian Pangkal, bagian Pangkal itu satu RT-nya itu kita cari siapa, kita data fakirnya itu, orang fakirnya siapa saja. Kita data, kita adakan proses di situ dan sebagainya, kita kasih bantuan makanan dan sebagainya berkaitan dengan program. Jadi kita bagi 2 di sini. Dalam hal ini antara SMP sama SMA kita bedakan, artinya kita bedakan dalam manajemen apa itu gadget. Kalau untuk SMA dan kebetulan anak-anak sini itu semuanya sudah ini ya, sudah sedikit mampu untuk memanajemen dirinya untuk ketika belajar, artinya iso medane iki waktu sinau iki kudu kan itu. Nah, ketika hal itu sekolah formal kan waktunya mulai jam 7:30 ya paling lambat, 7:30 sampai dengan jam 1. Itu kalau anak-anak SMA itu sudah sadar, dimaksimalkan untuk mengerjakan. Tapi nanti kalau misalkan kok tidak selesai saat itu, mungkin tugas itu banyak, masalah dia nyadari kadang tugas hadir ini bahkan satu hari 4 pelajaran. Kadang-kadang anak-anak itu lagi ngerjain 3 pelajaran, ijek utang siji pelajaran nggak kerjakan gitu. Itu nanti malamnya kalau mereka pas waktu belajar itu, kalau gadgetnya mau diambil ya dipersilahkan dengan apa itu tujuan supaya mereka mengerjakan tugas. Nanti setelah selesai tugasnya baru dikumpulkan kembali seperti itu. Nah, untuk anak-anak SMP karena kebetulan itu anak-anak yang di sini diasramakan ya. Di awal-awal corona itu, awal-awal kita PSBB ya, di sini PSBB
Jadi pengasuh yang mendampingi anak itu. Terus saya ini gadget dikumpulkan, alasan gadget jadi siji tok ya. Kita bahas bersama-sama di sini. Akan tetapi karena itu beberapa kendala, mulai memiliki kesibukan sendiri-sendiri dari pengurusnya. Setelah ada apa itu PSBB mulai ada new normal itu, akhirnya ya yang datang ke sini adalah gurunya. Jadi anak-anak SMP itu nggak begitu menggunakan gadget untuk mengerjakan tugas. Gurunya ke kaum horor ini ngasih materi itu udah tugasnya satu. Meskipun itu satu hari satu pelajaran kalau anak SMP. Satu hari satu pelajaran di sekolah ini mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 dikumpulkan. Okay. Jadi gini, kalau biasanya dari pondok-pondok pesantren mungkin gitu, itu kan anak-anak dilarang ya bawa gadget. Totalitas intinya benar-benar yang kalau di sana nah intinya banyak pengurusnya gitu. Tidak cuma 1-2 orang yang di sana, sehingga ketika anak-anak itu benar-benar dilarang membawa gadget dan sebagainya, mereka kan patuh karena banyak pengurusnya, nanti takut ada yang mengetahui kan. Nah untuk di sini itu karena kita terbatas, terus yang saya khawatirkan sendiri atau yang kita khawatirkan pengurus di sini bukan pengurus yang tua, tapi pengurus yang ada di sini, pengasuh yang ada di sini itu gini, nanti kalau anak itu di-cut artinya terus benar-benar orang gadget ya, itu nanti anak pasti akan melakukan satu hal yang tidak jujur. Itu sudah menjadi kepastian. Kerjain dua gadget tapi diri. Dan itu ketika kita terapkan terus anak melakukan hal itu, berarti di sini untuk melakukan hal suatu pengasuhan itu sudah, kalau bahasa saya wis memiliki satu kesalahan, pelanggaran. Kenapa? Karena membuat anak sudah tidak mau jujur. Padahal di sini kita menginginkan anak itu pulang dari sini ya dalam kondisi apapun harus jujur, dalam kondisi apapun harus disiplin, dalam kondisi apapun harus tertib dan sebagainya. Masa dalam hal peraturan aja nggak bisa bijaksana, sehingga anak menjadi anak yang tidak jujur kan. Makanya ya itu tadi kita lakukan, ya udah daripada anak-anak tidak jujur, wis olah dua gadget akan tapi dalam manajemen kita. Sebenarnya ya kalau dari pengurus-pengurus yang tua-tua banyak sekali pengurus yang nggak menghindari anak itu bawa gadget gitu, tetapi tidak dengan kondisi yang seperti itu kan, hanya kita perbolehkan. Ini ya. Jadi kalau untuk hariannya selama 1 minggu itu kan di panti sendiri itu ada kegiatan tadi pembelajaran non formalnya tadi, informalnya, terus ditambah dengan kegiatan seni budaya dan olahraga. Ini kita juga menyemarakkan seni budaya dan olahraga. Untuk seninya kita ini masih apa itu namanya sedikit seni lokal, ada hadroh untuk anak-anak, terus ada seni riok yang masih ala kadernya ya, seni ala kadernya. Yang penting pokoknya kegiatan gitu untuk seni riok itu. Bahkan alat-alatnya itu juga belum memadai ya. Tari ininya sendiri itu tari janggangan sama jadilannya itu terus ada muhadharah. Kalau untuk malam ahadnya itu ada ini silatnya itu karena kita di Muhammadiyah itu ya tanah suci. Dan untuk kegiatan selain itu yang mingguan itu ada pembinaan khusus dari bapak-bapak PCM untuk anak-anak itu beserta dengan jamaah masjid, istilahnya bahasanya kajian rutinan kajian rutinan. Terus kalau untuk bulanannya itu kegiatan kita yang formal tidak ada kegiatan formal untuk bulanan. Tapi kegiatan formalnya ya seperti hanya kita satu bulan sekali satu kali ke pengurus, terus mengadakan apa itu namanya munafasah Al-Quran yang sudah dihafal tadi setiap bulan sekali. Begitu. Nanti untuk tahunannya itu agak lumayan banyak ya, karena nanti ada yang awal tahun kita awali dengan ini, mulai tanggal masuk anak-anak sekolah ini, di Padang kalau yang sekolah itu nanti ada masa ta'aruf. Kalau di mungkin kalau di sekolah-sekolah yang ospek dan sebagainya, masa ta'aruf. Terus setelah itu nanti akan ada panggung gembira, kalau kita bahasanya itu budaya, dari seni budaya itu di sini. Terus nanti setelah itu ada Idul Kurban itu selain kita mengadakan kurban di sini juga nanti kita akan ada bakti sosial sekaligus ini mengadakan gelar budaya di desa yang kita tuju itu. Terus selanjutnya untuk kegiatan itu kan ya untuk anak-anak juga pengurus ya. Untuk anak-anak setiap 1 semester sekali itu ada evaluasi pembelajaran yang non formalnya ya. Kalau pembelajaran yang formal kan dari evaluasi dari sekolah sendiri itu. Terus nanti dari kita pengasuhan itu juga ada evaluasi yang disebut dengan pre-assessment ya. Atau asesmen itu kan yes, untuk ada bocah kan itu ada itu. Setelah dari hal itu ya nanti kita akan meningkatkan kualitas. Ini simpulan apa ini sebenarnya akan kita perbaiki kembali untuk semester ini. Ya. Juga kalau ada
Kita sudah kita programkan, cuman kadang-kadang ada kendala dengan waktu dan duit. Waktu dan duit itu kita tindakan atau rislah bersama. Itu untuk sementara. Terus untuk program yang lainnya seperti program penunjang untuk masa depan anak, itu kita juga melatih anak-anak dalam hal apa tuh, wirausaha seperti membuat keripik dan sebagainya, memanfaatkan hal-hal mentah yang ada di desanya masing-masing, gitu, membuat roti dan lain sebagainya. Mungkin hal itu menjadi apa itu namanya, nanti untuk ketika sudah di rumah itu enggak kebingungan untuk membuat usaha kalau memang mentalnya sudah terbangun dari situ gitu. Untuk penontonnya sebelum pandemi itu umum, Mas. Jadi sebelum pandemi itu umum, itu kita adakan malah ini malam suro. Pas sebelum pandemi itu kebetulan tempatnya kan di sini. Itu ini malam suro kemarin. Itu bebarengan kalau ini wayang jurusan yang itu pas malam suro itu kebetulan juga itu kan penontonnya juga umum. Kita kerjasama dengan SDI Darussalam ini juga, dan penampilannya dari situ, terus dari teman-teman panti yang luar sini, seperti panti yang kita undang kemarin itu ada panti Alamin di sini, terus panti Beton, Alimah Beton, panti Alamin Jepis. Kalau untuk pesertanya umum. Terus kalau waktu pandemi kemarin itu kita juga mengadakan yang berbeda di daerah Sawu tadi, ambil itu juga jamaah masjid itu. Jadi jamaah masjid itu ada 3 RT kalau nggak salah. 3 RT ini wakeh ngomong ini. Wakeh wong desa kan kadang-kadang orang ganceng dengan isu-isu yang berbeda. Meskipun sebenarnya itu berbahaya, tapi mereka kadang-kadang dengan nggak pedulinya dengan adanya isu, akhirnya isu kena apa itu orang ganceng. Kalau orang umat misalkan umat terus pilek ya dianggap itu umat biasa, bimbing pokol dan Nah, kamu di sini sejak tahun berapa? 2020. 2020. Ya. Kelas? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Sekolah di? Di Macang. Ya. Harus tahun berarti. Oke. Mana? Sekolah enak. Enak. Kelasan di sini? Oke, pasan. Aslinya yang Toh? aslinya yang Suko. Soko. Nah, terus setahun di sini kan? Oke. Kegiatannya apa sih? Banyak sih. Seneng nggak? Seneng. Seneng. Oke. Pasan? Pasan. Sama di rumah, sama di sini enak mana? Enak di sini. Malah? Oke. Kenapa? Karena banyak temannya. Banyak teman? Oke. Kalau di sini sama di rumah yang beda apa? Kalau di sini banyak teman, kalau di rumah enggak. Enggak. Oke. kalau di rumah jarang keluar. Oke. Hmm. Terus ke sekolah gimana? Toh? Ke sekolah gimana? Jalan? Jalan. Jalan lagi? Toh? Jalan lagi? Oke. Kalau di sini bisa Beda. panjang. Baca. Oke. Dari sini sendiri atau? Banyak. Full daring? Toh? Full daring? Full online? Oke. Tahun ini masuk berapa kali? Seminggu masuk berapa kali? Betul masuk. Betul masuk? Daring di sini. Dari sini. Oke. Terus tugasnya gimana? Mengerjakan. Nih. Di sini sama teman-teman. Oke. Nah, terus kegiatan di sini yang paling kamu suka apa? Olahraga. Olahraga? Oke. Selain ini? Oke. Madura? Mboten? Kenal enggak? Nah, terus apa lagi? Pengurusnya keren enggak? Betul. Mboten? Sabar bagi. Cakep. Nah, sama Mas. Oh, Mas apa? Mas apa? Mana? Mas Haji. Mas Haji. Gimana? Senang? Senang. Senang. Gimana? Enak ya orangnya? Enak. Sayangnya? Oke. Nah, terus sering dapat uang jajan nggak dari orang-orang? Oke. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kunjungan orang tua per bulan atau per Betul nanti kunjungi. bulan tiga kali? 1 tahun pulang berapa kali? Satu. Lebaran, pas Idul Fitri. Idul Fitri di sini atau Pulang. Pulang. Oke. Mulai dari datang ke sini sampai sekarang tuh pulang berapa kali? 5 kali. 5 kali. Selain Idul Fitri di rumah berapa hari biasanya? 3. 3 hari. Terus balik sini lagi. Oke. Pas libur. Oke. Kasan banget berarti ya. Oke. Terus satu kamar berapa orang? 4. 4. Oke. Nah, terus kalau gini kan masih belum banyak kegiatan ya. Oke. Nah, kalau belum banyak kegiatannya apa? Di sini pakai apa? Oke. Pacaran.
Hah? Pelajaran. Pelajaran. Iya. Kalau udah selesai mau. Pagi istirahat. istirahat. Nah, kan kalau di sini main gadgetnya dibatasi ya, main HP ini. Iya. Nah, gimana? Biasa aja apa gimana? Iya, biasa. Biasa. Tergantung. Terus salat jamaah, salat di masjid jamaah terus. Iya. Terus Kalau nggak jamaah gimana? iya seperti Hukum? Hukum Apa? apa? piket. Oh, piket. Piketnya setiap hari ada yang jadwal, piket. Iya. Apa lagi? Kegiatan di sini yang paling nggak kamu suka apa? Betul kan? Pelajaran ini biasanya apa? Kalau setelah maghrib, Amalia. Amalia, sama apa lagi? Toh, Sama apa lagi? hafalan. Hafalan? Al-Quran. Iya. Dapat berapa? Terus Belum cepat. Berarti per malam ditarget 1 ayat atau gimana? Iya. Per malam berapa ayat? Iya. Belum rajin. Itu mesti. kita mesti. Nah, terus ngaji Al-Quran ini itu setiap apa? Iya, setiap hari. Setiap hari? Kalau maghrib? Iya. Waktunya kan pas itu ada Masih ada kegiatan? Ngaji. Ngaji? Iya. Boleh? Masih dua hari.